Selamat datang di Lembah Wangdu, tempat kami mengungkap kisah-kisah di batas ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan kelangsungan hidup. Di episode hari ini, kita akan membahas keajaiban yang terjadi di laboratorium kesuburan di New York, di mana pasangan yang belum memiliki anak menemukan kebahagiaan setelah 19 tahun berjuang, semua berkat kecerdasan buatan. Ini bukan hanya kisah sains, ini adalah kisah emosi, ketekunan, dan masa depan umat manusia. Bagi sebagian orang, memiliki anak adalah fase alami dalam hidup. Bagi yang lain, itu menjadi perjalanan yang penuh keputusasaan, kepedihan, dan impian yang hancur. Bagi pasangan Amerika, perjalanan itu berlangsung selama 19 tahun yang panjang. Mereka gigih, tangguh, dan penuh harapan, sampai kegagalan berulang mengubah harapan yang paling cerah sekalipun menjadi kegelapan. Pasangan itu telah mencoba untuk hamil secara alami, dan kemudian secara medis. Mereka menjalani IVF bukan hanya sekali, tetapi 15 kali. Setiap kali datang dengan harapan baru dan kepedihan baru. Beban mental, emosional, dan finansial tak terbayangkan. Dokter hanya bisa memberikan sedikit jaminan yang tidak jelas. Waktu terus berjalan, hidup terasa terhenti. Dan kemudian datanglah sebuah kata yang mengubah segalanya, azospermia. Azospermia adalah kondisi medis di mana air mani seorang pria tidak mengandung sperma. Ini adalah salah satu bentuk paling parah dari infertilitas pria dan memengaruhi sekitar 1% dari semua pria, dan hingga 10% dari mereka yang mencari bantuan untuk infertilitas. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Cacat genetik, ketidakseimbangan hormon, penyumbatan di saluran reproduksi, paparan racun, atau bahkan faktor gaya hidup seperti penyalahgunaan zat dan stres. Bagi pasangan ini, diagnosis itu datang seperti sambaran petir. Mereka tidak hanya telah selama 19 tahun, tetapi sekarang secara medis tampaknya mustahil untuk memiliki biologis. Saat harapan tampaknya benar-benar hilang, sains masuk. Para peneliti di Columbia University Fertility Center di New York, di bawah bimbingan Dr. Zev Williams, telah mengembangkan sistem berbasis AI revolusioner bernama STAR, Sperm Track and Recovery. Tujuan STAR sederhana namun mendalam, menemukan sperma yang layak dalam sampel air mani yang tampaknya tidak ada, bahkan setelah analisis terperinci oleh teknisi lab terlatih. Menurut Dr. Williams, menemukan sperma dalam kondisi seperti itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi STAR memungkinkan hal itu. Tidak seperti analisis sperma tradisional yang mengandalkan pengamatan mikroskopis dan penyortiran manual, STAR menggunakan kombinasi pencitraan berkecepatan tinggi, robotika, dan algoritma AI mutakhir. Begini cara kerjanya, sistem chip mikrofluida. Sampel semen dimasukkan ke dalam chip mikrofluida melalui saluran tipis. Chip ini menyebarkan sampel dalam lapisan ultratipis, memungkinkan analisis mendetail. Pemrosesan gambar AI, ribuan bingkai ditangkap dalam hitungan detik menggunakan kamera berkecepatan tinggi. AI memindai gambar-gambar ini untuk pola gerakan yang konsisten dengan sperma hidup, bahkan ketika jumlahnya sangat langka. Isolasi sperma, setelah teridentifikasi, sistem mengisolasi sperma yang layak menggunakan mekanisme robotik. Sel-sel sperma ini kemudian digunakan untuk pembuahan segera atau dibekukan untuk penggunaan di masa mendatang. Non-invasif dan lembut, tidak seperti metode kimia atau laser, STAR tidak merusak sperma atau sampel. Ini lembut, hening, dan sangat efisien. Dr. Williams dan timnya menguji STAR pada sampel yang sebelumnya gagal dalam semua upaya deteksi sperma konvensional. Dalam satu kasus yang menakjubkan, sampel yang sebelumnya diperiksa selama 2 hari tanpa menemukan satupun sperma, mengungkapkan tempat sel sperma dalam waktu 1 jam dengan STAR. Pasangan itu setuju untuk ikut serta dalam uji klinis STAR. Sampel sperma mereka, yang tidak menunjukkan adanya sperma dalam tes konvensional berulang, diberikan kepada sistem AI. Dan kemudian, hanya dalam 2 jam, keajaiban itu terjadi. STAR mengidentifikasi beberapa sperma yang layak. Ini langsung digunakan untuk membuahi sel telur wanita yang sudah diambil. Dalam beberapa hari, pembuahan berhasil terjadi, dan embrio pun terbentuk. Tak lama setelah itu, implantasi ke dalam rahim pun terjadi. Hari ini, wanita itu hamil 4 bulan. Baik dia maupun calon bayinya sehat. Ini lebih dari sekadar kemenangan pribadi. Ini adalah tonggak sejarah dalam persimpangan antara pengobatan reproduksi dan AI. STAR lebih dari sekadar kisah sukses tunggal. Ini adalah gerbang harapan bagi jutaan pasangan di seluruh dunia. Infertilitas memengaruhi sekitar 15% pasangan secara global, dengan infertilitas pria bertanggung jawab 50% dari semua kasus. Azospermia khususnya telah lama menjadi jalan buntu.
Bahkan dengan operasi pengambilan sperma, biopsi, dan teknik kultur canggih, banyak pasien disarankan untuk mencari donor sperma atau mengadopsi. STAR menawarkan jalan ketiga, jalan yang mempertahankan impian memiliki anak biologis. Dan karena menggunakan presisi non-invasif, non-kimia, dan dibantu AI, ini dapat merevolusi standar perawatan di klinik kesuburan di seluruh dunia. Ini sangat menjanjikan untuk negara-negara seperti India, di mana infertilitas masih distigmatisasi dan perawatan tetap terbatas pada pusat kota. Dengan teknologi seperti STAR, bahkan klinik dengan sumber daya rendah, berpotensi menawarkan diagnostik kesuburan kelas dunia. Penting untuk menyadari perjalanan emosional pasangan yang menghadapi infertilitas. Bertahun-tahun menjalani perawatan dapat membebani pernikahan, memengaruhi kesehatan mental, dan menyebabkan isolasi. Teknologi seperti STAR tidak hanya mengubah hasil medis, teknologi ini mengubah kisah-kisah manusia. Namun dengan terobosan seperti itu, muncul pertanyaan etika. Haruskah AI diizinkan memengaruhi keputusan yang sangat pribadi ini? Bagaimana dengan privasi data genetik? Mungkinkah ini mengarah pada teknologi masa depan yang melibatkan pengeditan gen atau bayi designer? Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini valid, pertanyaan-pertanyaan ini harus diimbangi dengan potensi luar biasa untuk menyembuhkan, menciptakan, dan mengangkat. Dalam kata-kata Dr. Williams, sains bukan hanya tentang memecahkan masalah, ini tentang mengembalikan impian. Keberhasilan sistem STAR bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ini adalah gabungan dari komputasi modern, biologi reproduksi, dan inovasi etika. Saat kita melihat melampaui kisah emosional satu pasangan, kita harus mengkaji arus yang lebih luas yang membentuk kembali pengobatan reproduksi di seluruh dunia. Kecerdasan buatan kini telah memasuki ranah yang dulunya dianggap sangat manusiawi dan ilahi, penciptaan kehidupan. Dari mengidentifikasi sperma hingga memprediksi kelangsungan hidup embrio dan bahkan mensimulasikan lingkungan rahim, AI secara mendasar mengubah batasan-batasan dari apa yang mungkin. Inovasi utama yang mengubah kesuburan, pemilihan embrio bertenaga AI. Algoritma pembelajaran mesin kini dapat memprediksi embrio mana yang memiliki kemungkinan keberhasilan implantasi tertinggi dengan menganalisis gambar selang waktu dari lab IVF. Screening genetik melalui AI, model pembelajaran mendalam dapat membantu dalam mendeteksi anomali genetik potensial, membantu dokter dan keluarga membuat keputusan yang tepat tentang transfer embrio. Mikromanipulasi robotik. Teknologi reproduksi berbantuan semakin banyak menggunakan robot untuk tugas-tugas presisi tinggi seperti injeksi sperma intracytoplasmik. Chatbot AI untuk dukungan pasien. Asisten virtual digunakan untuk memberikan dukungan emosional dan panduan prosedural kepada pasangan yang menjalani perawatan. Ketidaksuburan menjadi perhatian yang semakin meningkat di India dan negara-negara berkembang lainnya. Faktor-faktor seperti polusi lingkungan, pernikahan yang tertunda, gaya hidup kurang gerak, dan tingkat stres yang meningkat berkontribusi pada peningkatan angka ketidaksuburan. Namun, aksesibilitas masih menjadi perhatian utama. Sebagian besar layanan kesuburan canggih terbatas pada kota-kota metropolitan dan memiliki harga yang mahal. Bagaimana AI dapat merevolusi kesuburan di India? Keterjangkauan, sistem AI, setelah dikembangkan, dapat berkembang pesat dan mengurangi biaya operasional jangka panjang. Standarisasi, AI menghilangkan variabilitas yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau kelelahan, terutama dalam prosedur diagnostik yang kompleks. Integrasi telemedicine, alat AI dapat disematkan ke dalam unit diagnostik jarak jauh untuk melayani populasi pedesaan. Di masa depan, sistem AI seperti STAR dapat dipasang di kota-kota tingkat 2 dan tingkat 3, didukung melalui data berbasis cloud dan akses robot jarak jauh. Pusat kesuburan India seperti NovaVF, Indira IVF, dan AIMS Reproductive Labs mulai menjajaki kemungkinan ini. India adalah negara yang kaya akan tradisi, dan perpaduan AI serta reproduksi memunculkan berbagai pertanyaan budaya, agama, dan filosofis yang rumit. Akankah kelahiran yang dibantu AI diterima secara sosial di komunitas konservatif? Bisakah ada perbedaan kasta atau kelas dalam siapa yang mendapatkan akses ke alat kesuburan canggih? Haruskah ada perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan AI untuk pemilihan jenis kelamin atau peningkatan genetik? Wacana publik harus berkembang seiring dengan kemampuan teknologi. Seperti halnya alat yang ampuh, penerapan AI dalam reproduksi harus dipandu oleh EKA. Dengan AI kini menjadi rekan pencipta dalam perjalanan kelahiran, masyarakat mungkin perlu mendefinisikan ulang apa artinya menjadi orang tua. Apakah mengasuh anak dimulai dengan DNA atau dengan perhatian?
dengan biologi atau cinta, dengan teknologi atau alam. Karena adopsi, surogasi, dan kini konsepsi yang difasilitasi AI memperluas pilihan, keluarga harus memikirkan kembali identitas, kepemilikan, dan warisan. Satu hal yang jelas, teknologinya sudah ada. Melihat lebih jauh ke masa depan, AI yang digabungkan dengan bioteknologi mungkin memungkinkan terobosan yang lebih menakjubkan. Rahim buatan. Penelitian sedang dilakukan pada biobug dan simulator rahim yang dapat menumbuhkan embrio di luar tubuh manusia. Koreksi gen. Sebelum lahir, AI dapat memungkinkan pengeditan gen yang tepat dan real-time selama tahap awal embrio untuk menghilangkan penyakit bawaan. Konseling reproduksi berbasis AI, peta kesuburan yang dipersonalisasi untuk individu berdasarkan genomik, gaya hidup, dan kesiapan emosional mereka. Ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi begitu juga Star 1 dekade yang lalu. Kisah yang dimulai dengan keputusasaan sepasang suami istri ini telah membuka lembaran baru bagi seluruh umat manusia. AI tidak menggantikan pengalaman manusia, AI justru meningkatkannya, memungkinkannya, dan dalam beberapa kasus, menyelamatkannya. Kedokteran reproduksi selalu merupakan paduan antara harapan dan sains. Dengan AI sebagai mitra, harapan itu kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dalam kisah ini, seorang anak akan lahir bukan hanya melalui biologi, tetapi melalui inovasi, keberanian, dan tekad para ilmuwan yang percaya bahwa bahkan satu sel sperma pun yang tersembunyi dari dunia dapat mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton Infinite Archive. Kalau cerita ini menyentuh hati atau membuka pikiran kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Bersama-sama, mari kita jelajahi bagaimana masa depan sudah lahir. Satu keajaiban pada satu waktu.